Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoming Kiki Pertiwi, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertama, perdagangan luar negeri dan kesejahteraan. Yang kedua, kebijakan dan perdagangan luar negeri, promosi ekspor dan substitusi impor. 1. Perdagangan luar negeri dan kesejahteraan perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain, serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Terjadinya perekonomian dalam dan luar negeri akan menciptakan suatu hubungan yang saling mempengaruhi antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satunya adalah berupa pertukaran barang dan jasa. Antar negara, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan swasta, dan perusahaan negara maupun pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. Secara umum, perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara ke negara lainnya. Sementara impor adalah kebalikan dari ekspor, yaitu barang dan jasa dari luar suatu negara yang mengalir masuk ke negara tersebut. 2. Kebijakan dan perdagangan luar negeri, promosi ekspor dan substitusi impor. A. Kebijakan substitusi impor atau SI. Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan memproduksi di dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya diimpor. Kebijakan ini paling sering ditempuh pada tahap awal pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri. Ada beberapa manfaat positif yang diperoleh dan kebijakan substitusi impor antara lain. Pertama, mengurangi ketergantungan pada impor terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok atau yang menghasilkan produk. Kedua, memperkuat sektor industri. Pengembangan sektor industri diperlukan untuk memperkuat perekonomian. Salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan industri adalah substitusi impor, di mana pemerintah memberikan fasilitas yang memperbesar minat kemampuan swasta untuk berinvestasi. Industri-industri yang dibangun berdasarkan kebijakan substitusi impor pada tahap awal umumnya adalah yang bersifat padat karya dan atau berteknologi rendah. Sebab industri tersebut relatif sesuai dengan kualitas SDM di NSB. Lagi pula, industri-industri tersebut dapat menghasilkan keunggulan komparatif. Ketiga, memperluas kesempatan kerja. Bertumbuhnya sektor industri juga dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, tenaga kerja yang melimpah di sektor pertanian akan diserap oleh sektor industri tanpa mengurangi output sektor pertanian. Keempat, menghemat devisa. Penghematan devisa berarti memperbaiki neraca pembayaran. Perbaikan neraca pembayaran umumnya dilihat dari surplus neraca perdagangan atau menurun defisit neraca perdagangan karena impor makin mengecil. Atau dapat juga dilihat dalam neraca modal, di mana modal masuk lebih besar daripada modal keluar. Perbaikan neraca pembayaran ini akan memberikan efek multiplikasi perekonomian domestik, sekaligus memperbaiki posisi di perekonomian dunia. Di samping manfaat-manfaat tersebut, substitusi impor juga memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain. 1. Menguntungkan perusahaan asing. Perusahaan asing yang menanamkan modal di sektor industri substitusi impor akan memperoleh keuntungan karena memperoleh proteksi di balik benteng tarif dan memperoleh fasilitas keringanan pajak serta insentif penanaman modal. Kedua,
pasar domestik cepat jenuh. Titik lemah dari kebijakan substitusi impor bukanlah pada aspek penawaran, melainkan aspek permintaan. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk NSB menyebabkan permintaan domestik akan produk-produk industri amat kecil. Artinya skala pasar domestik relatif kecil, sehingga cepat jenuh. Ketiga, memunculkan atau memperkuat gejala monopoli dan atau oligopoli. Kecilnya skala pasar domestik menyebabkan para investor meminta jaminan kepastian pasar agar skala jual produksi mereka mencapai tingkat efisiensi ekonomis, bahkan dapat memberikan keuntungan supernormal. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa para investor menuntut hak monopoli legal atau pembatasan jumlah produsen berdasarkan ketentuan hukum. Tidak mengherankan bila struktur industri di NSB umumnya monopoli atau oligopoli yang berdasarkan kekuatan hukum. Keempat, ketergantungan yang makin besar terhadap impor. Yang menjadi persoalan besar dalam kebijakan SI adalah tidak tersedianya industri pendukung, misalnya yang dapat menyediakan mesin-mesin dan bahan baku. Akibat kebijakan SI justru menimbulkan ketergantungan baru terhadap impor. Impor bahan baku dan barang modal justru meningkat jika target pertumbuhan output industri atau ekonomi ditingkatkan. B. Kebijakan promosi ekspor. Promosi ekspor atau PE merupakan salah satu alternatif mengatasi cepat jenuhnya pasar domestik, sebab pasar luar negeri relatif jauh lebih besar daripada pasar domestik. Kebijakan PE umumnya dilakukan setelah berhasil melaksanakan SI. Kendati ada juga yang melakukan secara bersamaan. Ada 4 faktor yang dapat menjelaskan bahwa kebijakan PE mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan kebijakan SI, yaitu pertama, kaitan sektor pertanian dengan sektor industri, misalnya agroindustri yang berkembang karena berorientasi pada bahan baku pertanian. Dengan adanya kaitan ini, maka permintaan sektor industri terhadap sektor pertanian tetap dapat dipertahankan. Yang kedua, skala ekonomi. Economies of scale dapat dicapai karena permintaan ekspor yang skalanya cukup besar, sehingga dapat diproduksi secara manufaktur atau massal. Namun juga ada beberapa masalah. Yang pertama, cepat jenuhnya pasar internasional. Yang kedua, makin kuatnya kebijakan proteksi oleh negara-negara maju. Perkenalkan, nama saya Gusti Noviana Sari, nomor absen 32. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu analisis perdagangan luar negeri atau globalisasi. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhan sendiri tanpa mengimpor barang atau jasa dari negara lain. Begitu pula, suatu negara yang memiliki surplus dapat mengekspor produknya ke luar negeri dalam sistem perdagangan internasional. Biasanya, suatu negara yang melakukan impor barang ke luar negeri tidak terorientasi kepada laba atau keuntungan, akan tetapi pemenuhan kebutuhan akan barang terhadap masyarakat negara tersebut. A. Faktor-faktor pendorong adanya perdagangan internasional. Yang pertama, ada keanekaragaman kondisi produksi. Yang kedua, ada penghematan biaya produksi atau spesialisasi. Yang ketiga, ada perbedaan selera. Dan selanjutnya, globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Globalisasi merupakan satu konsep yang sering dinyatakan orang masa kini, tetapi yang menyatakan dan membahasnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut. Hal ini karena terkait dengan berbagai bidang termasuk ekonomi, politik, olahraga, sosial, dan sebagainya. Berdasarkan peristiwa ekonomi yang berlalu di seluruh dunia semenjak selesainya Perang Dunia Kedua,
Maka globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Dalam rangka pencapaian tujuan suatu negara, maka diperlu adanya program-program pembangunan yang berkesinambungan dengan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Salah satu syarat utama untuk mencapai tujuan pembangunan adalah cukup tersedianya dana investasi. Kebutuhan dana investasi tersebut secara ideal seharusnya dapat dibiayai dan dana atau tabungan dalam negeri, tetapi dalam kenyataan seperti negara berkembang lainnya, Indonesia masih menghadapi masalah keterbatasan modal dalam negeri yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan. Selanjutnya, ada faktor penyebab meningkat atau menurunnya utang luar negeri Indonesia secara umum yaitu 1. Defisit transaksi berjalan atau TB. TB merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dan dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lainnya, menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan dan keseimbangan antara ekspor dan impor, pembayaran transfer, transaksi berjalan yang menurun tiap tahunnya, sebenarnya masih surplus, artinya seharusnya tidak perlu melakukan pinjaman utang. Tetapi, ada peramalan yang mengatakan triwulan ke depan defisit sehingga dibutuhkan utang pinjam luar negeri. Akhirnya Indonesia kembali berhutang dan semakin menambah hutang Indonesia. Transaksi berjalan yang menurun tiap tahunnya sebenarnya masih surplus, artinya seharusnya tidak perlu memerlukan pinjaman utang, tetapi ada peramalan-peramalan yang mengatakan triwulan ke depan defisit sehingga dibutuhkan utang pinjaman luar negeri. Berikutnya, ada beberapa kebaikan globalisasi produksi dunia dapat ditingkatkan, yaitu pertama, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Kedua, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. Ketiga, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Keempat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Kritik terhadap globalisasi bersumber dari efek buruk yang mungkin ditimbulkan oleh globalisasi. Berikut implikasi buruk globalisasi yaitu: pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri manufacturing. Kedua, memperburuk keadaan neraca pembayaran. Ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kecenderungan dalam globalisasi. A. Globalisasi ekonomi menjadi pertarungan pengembangan market share dari setiap unit usaha pada skala dunia. Yang B. Masyarakat dunia dewasa ini sedang berubah dari era masyarakat industri memasuki ke era masyarakat informasi. Yang C. Hubungan saling ketergantungan menyebabkan sistem ekonomi nasional cenderung menjadi bagian sistem ekonomi global. Yang D. Ketergantungan ekonomi sedang tumbuh berubah dari formasi hubungan antar negara menjadi interregion atau antar blok. 4. Analisa hutang luar negeri. Hutang luar negeri diartikan sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa ataupun dalam bentuk devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diterima dari pemberi pinjaman atau hibah luar negeri atau PPHLN yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, atau hutang luar negeri adalah sumber pembiayaan negara yang berasal dari negara asing. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang meningkatnya kebutuhan investasi. Investasi yaitu penanaman modal untuk suatu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meningkatnya inflasi. Inflasi sendiri yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum
dan terus-menerus atau bisa disebut dengan continue, berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur perekonomian tidak efisien dan dengan alat ukur ICOR. Incremental Capital Output Ratio atau ICOR adalah rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output PDRB sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian kelima, yaitu analisis neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara yang lain dalam jangka waktu yang tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.